Alhamdulillah, selamat datang di channel 902 Garage. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel kita selama ini. Dan di depan gua lagi ada motor CB150 lagi. Alhamdulillahnya lagi kita ke bagian project buat garap di bagian bawah di sektor kaki-kaki. Nah, yang mau gua bahas kali ini di video ini bukan keseluruhan modifnya, tapi mengenai kapasitas swing arm CBR 250RR yang terpasang di motor ini, yang sudah upgrade. Di bagian belakang itu terpasang swing arm CBR 250RR yang tricolor, yang warna hitam, black, dan peleknya si omnya juga sekalian minta di upgrade ukuran 4,5 inch dari Virosi. Bannya pakai 150/60, jadi bannya pakai 150/60, swing armnya pakai CBR 250RR yang black, dan sudah kita setting PNP. Teman-teman bisa lihat kita selalu paketkan PNP swing arm ini dengan Prolink originalnya CBR 250RR biar posisinya rapi. Terus terinstalnya juga nyaman, karena memang base-nya panjang, jadi mau nggak mau wajib pakai itu. Kalau ngakal-ngakalin ngelas-ngelas di bagian Prolink ini kurang rapi, dan kalau menurut kita kurang nyaman dan kurang safety lah. Jadi harus paket. Monoshocknya pakai ori. Nah, teman-teman bisa lihat nih di bagian swing arm kapasitasnya cukup besar swing arm ini. Tapi kalau menurut gua idealnya, ini cukup ideal sih, 4,5 inch, ban 150. Tapi masih ada space di kanan, dan masih ada space juga di bagian kiri. Jadi si jarak rantainya pun ada jarak kurang lebih hampir 1 cm lah, masih bisa masuk jari. Kalau mau naik 160 udah maksimal dengan pelek 4,5 inch. Jadi si gearnya pun nggak perlu kita geser biar si rantai tetap normal. Kalau kita geser-geser dengan ukuran ini cukup nggak rekomen lah buat harian. Jadi dengan ukuran 4,5 inch, ban 150 atau 160 udah cukup. Jadi memang mepet tapi masih normal. Nah, gua akan bandingin pelek ini 4,5 inch, ban 150, swing armnya CBR 250RR dengan unit yang ada di bengkel kita, icon kita juga pakai pelek lebih lebar dari ini guys. Jadi peleknya 5,5 inch, bannya 180/55. Nah, ini kebetulan juga gearnya sudah kita up dari ukuran 1546 jadi 1548. Rantai juga mau nggak mau harus ganti karena armnya sudah panjang. Nah, teman-teman lihat swing armnya warna hitam ya, asli dari pabrikan Honda yang warna hitam, nggak kita repaint. Tapi kalau teman-teman mau request juga basic silver atau hitam seperti ini bisa. Secara keseluruhan bisa dilihat panjangnya jadi lebih mundur. Knalpotnya juga udah ganti, jadi kelihatan simple ya, pakai knalpot CBR 150 Thailand CBU. Tuh, dari sudut ujung ban juga sama buntut jauh lebih mundur ke belakang. Yang demen wheelbase panjang-panjang nih, cocok nih swing arm ini. Kita akan bandingin di satu unit lagi. Betul, motornya masih ada di dalam, nanti gua keluarin biar bisa lihat teman-teman. Ini yang kedua dengan spek ban yang lebih besar dari yang tadi, dan unit memang di bengkel buat kita ngeriset, dan ini kita siapkan memang buat kompetisi di final battle Honda modifikasi. Alhamdulillah masuk ke final ini motor, dan speknya berubah seperti ini. Gua akan review total setelah acara. Nah, tapi buat teman-teman yang mau ngelihat dengan spek ban 180, pelek 5,5 inch nih, perbandingannya sama yang kemarin ya. Tuh, bisa teman-teman lihat jaraknya benar-benar sama swing arm mepet. Ini satu jari pun nggak masuk, bisa masuk tapi mepet banget sebelah kanan. Nah, ini yang sisi sebelah kiri. Tuh ada jarak sedikit banget ban sama rantai. Bisa teman-teman lihat nih di sini. Ini pun harus
digeser. Posisi gear itu nggak bisa normal. Kita sudah bikin spacer buat gear belakang dan gear depan. Nanti gue coba copot. Nah ini kita akan coba copot hagernya dulu. Hagernya nggak dibaut, jadi memang udah gue siapin buat nyopot. Nah ini biar bisa lebih enak melihatnya. Tuh si rantai sama ban jaraknya udah bener-bener mepet banget, nggak ada space sama sekali ya, buat toleransi biar nggak kegesek sama bibir ban deh. Tapi swing armnya muat guys. Kalau bicara muat tuh, kapasitas swing armnya masih cukup sampai ban 180 bahkan 190. Tapi yang jadi kendala bukan cuma muat atau enggaknya, tapi ini kapasitas si gear dan rantainya harus kita buat center. Kalau seandainya si gear depan nggak kita kasih spacer, dia akan miring ke dalam posisinya. Nah ini kita keluarin, yang belakang juga kita keluarin. Resikonya kalau pemasangan nggak presisi dan nggak kuat gitu, ini bahayanya rantai copot atau spacer gear lepas, itu resikonya di jalan karena bobotnya kan pasti jelas lebih besar nih kalau mau lihat dari jauh. Ini motornya, nanti unitnya akan gue review setelah acara HMC. Tuh. Sebelum gue buka gear depannya, jadi teman-teman bisa lihat nih posisi gear yang kita pakai ada di luar, tapi spi-nya itu ini sih sebenarnya cara simple untuk menggeser gear depan dengan cara mudahnya lah, tanpa bubut-bubut atau tanpa alat. Jadi gear ada double gear, tapi gear yang bagian dalam ini dipotong bagian matanya biar bisa si rantainya masuk ke gear yang di bagian luar. Jadi sepinya ditaruh di antara gear yang depan dan yang belakang. Gue coba copot ya bagian gearnya. Ini kondisi rantai sudah terlepas. Teman-teman bisa lihat nih di bagian gear depan tuh ada gear yang sudah kita potong bagian dalamnya. Di posisi gear yang depan ini si gearnya dudukan lubangnya ini kita ratain, nggak kita drat biar bisa nyangkut di bagian dalam. Nah teman-teman bisa lihat, jadi gear yang dalam ini kita bubut lah istilahnya, tapi ini kemarin kebetulan waktunya mepet jadi kita potong aja gerinda, lebih rapi sih dibubut. Oh jadi double gear istilahnya kalau kayak gini. Nah teman-teman lihat ya, jadi sepi di sini, gear di sini lebih simple dibanding kita bikin ya. Kalau mau bicara lebih safety dan lebih kuat, ini harus dibubut, harus dilas, jadi biar makin paten. Posisi pasangnya kita pasang ulang ya. Kita pasang ini, terus kita pasang spi. Baru kita pasang gearnya. Tinggal di posisi lubang gearnya harus yang sesuai sama yang di dalam biar gampang ngebautnya posisinya nih. Tuh tinggal dibaut aja, jadi bautnya juga harus yang kuat. Oke guys, kesimpulannya buat teman-teman yang mau modif dengan spek-spek pelek lebar kayak begini, pertimbangkan untuk resiko dalam berkendara kalau dipakai harian ya. Jadi kalau memang spek-spek kayak gini buat kompetisi, buat kontes, atau cuma dipakai San Mori sesekali aja, oke lah, fine. Tapi kalau udah dipakai harian, kalau menurut gue sih kurang rekomen gitu. Jadi cukup yang ukuran 4,5 inch itu dengan pelek 4,5 inch ban 150 atau maksimal bisa 160. Tapi kalau untuk spek ini
Kalau mau coba-coba silahkan, tapi gue nggak rekomen banget buat harian gitu. Pasti resikonya akan besar. Dan nggak cuma resiko aja, biayanya pun untuk modif spek kayak begini lumayan besar juga. Dari ukuran ban aja udah lebar, terus pelek juga udah lebar, mau nggak mau kan ikut semua. Piringan, kaliper, pelek, gear, rantai pakai tipe 520, swing arm juga memang harus CBR 250RR. Budgetnya pasti akan besar di sini gitu. Jadi teman-teman pertimbangannya kalau pakai harian cukup ukuran 4,5 inch, ban 150 atau 160 gitu. Emang secara look sih ini ya udah nggak ada lawan deh, tapi kenyamanannya dan resikonya jauh lebih besar gitu. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat perbandingan pelek di swing arm CBR 250RR ini, bisa buat jadi referensi modif teman-teman juga semua. Dan pertimbangannya harus tepat, pemilihan partnya harus tepat. Mudah-mudahan informasi modif kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, mohon dukungannya. Semoga sajian video yang selalu kita tampilkan bisa bermanfaat buat semua dan buat gue pribadi. Sampai jumpa di video selanjutnya.